Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satrio Putra Dwi Nurmansyah dari Prodi Teknik Elektro Universitas Hang Tuah, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi optimasi ekonomi untuk penentuan ukuran PISS pada pembangkit listrik tenaga hibrida, tenaga solar, dan angin. Untuk latar belakang dan pendahuluan dari jurnal yang saya review adalah di bawah aturan pasar listrik contoh Australia, ketidaksesuaian antara daya yang diperkirakan atau forecast dan daya aktual yang dihasilkan dapat menyebabkan kerugian finansial dikarenakan produksi daya yang lebih rendah dari perkiraan memerlukan pembelian layanan tambahan atau ancillary service yang mahal, dan produksi daya yang lebih tinggi dari perkiraan menyebabkan kelebihan energi yang harus dibuang. Berikut adalah rumusan masalah yang mencakup beberapa aspek kunci, yaitu 1. Bagaimana menangani variabilitas output dari fotovoltaik dan wind secara bersamaan dalam satu sistem hybrid. Yang kedua, seberapa besar kapasitas daya dan energi baterai yang dibutuhkan agar dapat menyerap surplus atau mengisi defisit produksi. Yang ketiga, memformulasikan dan menyelesaikan masalah ini sebagai persoalan matematis untuk memaksimalkan keuntungan operasional. 4. Evaluasi dampak penggunaan metode peramalan berbeda terhadap kebutuhan PISS dan hasil ekonominya. Selanjutnya yaitu tujuan, yaitu menentukan ukuran baterai penyimpanan energi atau PISS yang optimal secara ekonomi. Tujuannya adalah menggunakan PISS untuk menyerap kelebihan energi saat produksi tinggi dan melepaskan saat produksi rendah, sehingga dapat mengurangi biaya penalti, menghindari pembuangan energi, dan pada akhirnya memaksimalkan keuntungan operasional HPP. Selanjutnya yaitu inti permasalahan dari jurnal ini. Secara lebih rinci, permasalahan ini dipecah menjadi dua masalah utama yang berkaitan dengan operasional di pasar listrik. 1. Biaya penalti untuk layanan tambahan atau ancillary service jika produksi daya aktual dari HPP lebih rendah dari jumlah yang telah diperkirakan dan ditawarkan ke pasar. Maka HPP harus membayar penalti untuk layanan tambahan guna menutupi kekurangan daya tersebut. Yang kedua, pembuangan energi atau curtailment. Jika produksi daya aktual lebih tinggi dari yang diperkirakan, kelebihan energi tersebut harus dibuang dan tidak bisa dijual, yang berarti hilangnya potensi pendapatan. Selanjutnya yaitu metodologi yang digunakan dalam proses jurnal ini, yaitu proses dimulai dengan memasukkan data daya PV dan angin secara aktual dan hasil forecasting, serta data harga pasar listrik. Selanjutnya yaitu inisialisasi atau simulasi yang dimulai dengan ukuran PISS terkecil, yaitu kapasitas daya energi minimum. Proses optimasi, yaitu untuk setiap ukuran PISS yang diuji, program akan menyelesaikan masa pemrograman linear untuk menemukan jadwal pengisian atau pengosongan PISS yang paling optimal dan memaksimalkan keuntungan harian. Selanjutnya yaitu iterasi atau pengulangan. Proses ini diulang berkali-kali. Algoritma akan secara bertahap meningkatkan kapasitas PISS hingga batas maksimum, lalu meningkatkan kapasitas PISS dan mengulangi prosesnya lagi. Selanjutnya yaitu proses ini berakhir dengan ketika semua kombinasi kapasitas daya dan energi PISS yang telah ditentukan oleh simulasi. Hasilnya adalah data keuntungan operasional yang terperinci untuk setiap kemungkinan ukuran PISS yang dapat digunakan sebagai informasi penting bagi pengambil keputusan. Berikut adalah flowchart dari optimasi dari jurnal tersebut. Optimasi dilakukan melalui alur kerja komputasi yang interaktif atau berulang untuk menguji berbagai ukuran PISS, seperti yang digambarkan dalam diagram alur atau flowchart pada gambar 1. Selanjutnya yaitu peran PISS dalam optimasi HPP. Beberapa peranan PISS yaitu 1. Mengkompensasi kesalahan forecast. PISS digunakan untuk menyeimbangkan perbedaan antara jumlah energi yang diprediksi atau forecasting yang dihasilkan dengan jumlah energi yang sebenarnya diproduksi. Yang kedua, mengurangi pembatasan curtailment energi terbarukan. Ketika produksi
energi aktual melebihi yang diperkirakan, BSS dapat menyimpan kelebihan energi tersebut. Hal ini untuk menghindari energi yang terbuang sia-sia. Yang ketiga, menghindari biaya penalti, layanan tambahan atau ancillary service. Ketika produksi energi aktual lebih rendah dari yang diperkirakan, BSS dapat melepaskan energi yang disimpannya. Hal ini mencegah HPP dari keharusan membeli energi dari layanan tambahan yang mahal dan menghindari denda. Yang terakhir, yaitu mendapatkan keuntungan dari arbitrase energi. BSS dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan tambahan. Caranya adalah dengan mengisi atau menyimpan daya saat harga listrik di pasar sedang rendah dan menjualnya kembali, atau melepaskan daya saat harga listrik sedang tinggi. Keempat, yang selanjutnya yaitu desain optimasi. Kapasitas HPP mencapai 30 MW, yaitu dari 15 MW PV atau solar dan 15 MW dari angin. Ukuran BSS, daya hingga 15 MW, energi hingga 75 MWh. Selanjutnya yaitu teknik peramalan yang dibandingkan, yaitu peramalan sempurna, skenario ideal tanpa kesalahan peramalan. Yang kedua, peramalan resistensi. Asumsi kondisi besok sama dengan hari ini digunakan sebagai tolak ukur peramalan sederhana. Kemudian, dari desain optimasi tersebut, memiliki 4 skenario kasus yang disimulasikan. Yang pertama, kasus 1, HPP tanpa BSS, peramalan sempurna. Kasus 2, HPP tanpa BSS, peramalan resistensi. Kasus 3, HPP dengan BSS, peramalan sempurna. Dan kasus 4, HPP dengan BSS, peramalan resistensi. Selanjutnya, hasil dari dampak akurasi peramalan tanpa BSS. Perbandingan kasus 1 dan 2 menunjukkan pentingnya akurasi peramalan. Kasus 1, peramalan sempurna atau perfect forecasting, memiliki keuntungan $1,38 juta. Layanan tambahan atau energi terbuang sama dengan 0. Kasus 2, peramalan resistensi atau resistance forecasting, memiliki keuntungan $0,85 juta. Penurunan profit disebabkan oleh biaya layanan tambahan sekitar 15.460 MWh dan energi terbuang 15.422 MWh. Jadi kesimpulan awal, akurasi peramalan memiliki dampak finansial yang sangat signifikan. Untuk hasil penelitian, sesuai dengan plot tersebut, warna yang lebih terang kuning menunjukkan keuntungan yang lebih tinggi. Gambar ini dengan jelas menunjukkan bahwa keuntungan HPP meningkat secara signifikan seiring dengan bertambahnya kapasitas daya dan energi BSS. Pada kasus selanjutnya menunjukkan bahwa jumlah energi yang dibutuhkan dari layanan tambahan menurun tajam dengan meningkatnya kapasitas BSS. Ini secara langsung berarti penurunan biaya penalti. Selanjutnya, pada gambar 5 menunjukkan hasil yang konsisten di mana jumlah energi yang terbuang berkurang seiring dengan penambahan jumlah kapasitas BSS. Untuk hasil dan keuntungan pemasangan BSS pada kasus 4, jadi dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, keuntungan operasional meningkat seiring dengan penambahan kapasitas daya dan energi BSS. Pemasangan BSS terbukti secara efektif mengurangi kebutuhan layanan tambahan dan energi yang terbuang. Ukuran optimal, ukuran BSS 5 MW per 30 MWh sudah cukup efektif untuk mengurangi sebagian besar penalti dari curtailment. Kapasitas tambahan di atas ukuran tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keuntungan lebih lanjut melalui arbitrase energi. Jadi kesimpulan dari jurnal yang saya review memiliki beberapa kesimpulan berikut. Yang pertama, efektivitas BSS. Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa penggunaan BSS secara efektif dapat meningkatkan keuntungan operasional pada HPP. Yang kedua, manfaat ganda. BSS tidak hanya mengurangi penalti akibat kesalahan peramalan, tetapi juga menciptakan peluang pendapatan baru melalui arbitrase energi. Selanjutnya, secara metodologi unggul, teknik reformulasi berhasil mengubah masalah non-linear menjadi pemrograman linear, memungkinkan solusi yang lebih efisien. Yang terakhir yaitu implikasi praktis.
Hasil simulasi memberikan informasi penting bagi pengambil keputusan untuk menentukan ukuran PSS yang paling menguntungkan secara ekonomi untuk sebuah HPP. Sekian dari penjelasan review jurnal yang saya buat. Sekian, terima kasih.